Jadi Pak Prabowo itu adalah satu sosok ya yang di dalam peristiwa-peristiwa 1998 yang kita kenal dengan reformasi Ya. dan di sana terjadi pergantian kekuasaan Era, ya betul. dari era Pak Harto ke era berikutnya. Iya. Itu mungkin bisa dikatakan Pak Prabowo itu adalah salah satu dari orang yang ikut dibentuk oleh kejadian-kejadian itu. Oke. Dan cara dia merespon kejadian itu di Intan, itulah yang membuat kita sampai hari ini bertanya, bagaimana mungkin orang ini masih bisa survive. Iya. Ya, beliau di tahun itu bisa dikatakan berkorban begitu besar. Betul. Beliau harus diberhentikan sebagai Pangkostrat, Ya. suatu jabatan yang Cukup sangat tinggi, prestisius Om. dan Ya, tinggi di betul. TNI Angkatan Darat terutama ya. Dan beliau dianggap harus bertanggung jawab terhadap kasus penculikan. Kemudian beliau disidangkan dan akhirnya beliau dicopot ya, Ya. dari jabatannya atau diberhentikan. Ya. Buat tentara itu satu hal yang luar biasa, Dek. Ya, betul. Satu kehormatan yang begitu tinggi yang dia pegang teguh dalam hidupnya. Satu pilihan hidup yang Pak Prabowo ambil ketika dia masih sangat muda. Betul. Dan harus berakhir dengan cara seperti itu. Tapi poin ceritanya adalah ya, kenapa dia survive melewati masa-masa paling berat itu? Sempat juga kita mencari tahu gitu apa sih yang terjadi pada saat 98 itu. Ternyata kan ada 34 dokumen gitu kan yang dirilis gitu kan kepada publik gitu kan. Bahwasannya adalah Pak Prabowo ini memerintahkan Kopassus untuk menghilangkan para aktivis gitu. Ini yang kamu baca itu ya? Iya, nah itu kan berarti ini tagline-nya men-trigger banget nih Om, men-trigger banget para Gen Z kan, dengan Gen Z yang biasanya emang males baca gitu Om, pas baca tagline itu tuh udah langsung yang kayak, wah Prabowo parah nih gitu nih, pembunuh nih, penculikan nih kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah Itu wajar saya kira kalau tuh, Om? kesan Kenapa? pertamanya itu Betul, ya. iya. Tapi jangan lupa bahwa ya kejadian-kejadian itu jelas tidak bisa dipahami Oke. hanya dengan membaca tagline. Betul. Nah, So we must go deeper into reality ya. Oke. Jadi kita harus masuk lebih dalam, Dek. ya. Ngulik lebih dalam lagi. Sebenarnya kenyataannya seperti apa sih? Faktanya seperti apa? Di 98 itu kan jelas bahwa di tengah transisi ya dari kekuasaan Pak Harto ke kekuasaan berikutnya di era berikutnya tidak berjalan mulus. Dan kita tahu juga bahwa tentara TNI sebagai penjamin terakhir keamanan dan pertahanan negara itu berada dalam situasi yang kritikal. Oke. Jadi kalau katakanlah Pak Harto sebagai kepala negara, tentu ya beliau memberikan perintah untuk pengamanan, itu kan hal yang wajar. Oke. Tapi bagaimana perintah itu dijalankan, itu yang bisa menjadi cerita lain, gitu loh. Kalau di Intan gali terus ini, nanti di Intan akan tahu bahwa begitu rumitnya keadaan untuk dijelaskan, ya, dan baru setelah sekian lama, satu demi satu bisa diurai dengan baik. Tentang penculikan misalnya, Ya. sampai sekarang orang masih terus berdebat, dan beberapa bahkan mengatakan belum ada pertanggungjawaban. Sampai detik ini Om. Kira-kira begitu. Oke. Tetapi orang juga lupa anatomi dari kejadian ini, kisah yang terjadi ini sebenarnya tidak hitam di atas putih. Oke. Bahwa Pak Prabowo itu kemudian dianggap harus bertanggung jawab untuk semua kasus penculikan, itu saya kira adalah sesuatu yang mungkin publik akan mengatakan iya. Tetapi apakah memang begitu? Mereka-mereka yang dikatakan diculik oleh perintah atas perintah Pak Prabowo ya oleh tim Mawar. Ya, tim Mawar. Itu semuanya sudah bisa dikembalikan. Oke, dikembalikan. Yang diculik oleh tim Mawar ini dikembalikan lagi. Ya, Oke. ke keluarga. Oke. Tetapi ada 13 yang lain yang belum balik sampai hari ini. Dan tidak diketahui ada di mana. Jadi kita bisa bertanya, siapa yang bertanggung jawab atas 13 betul, Om. ini? Iya. Nah,
Itu yang tidak pernah tuntas sampai hari ini. Oke. Gitu loh. Tapi kalau boleh tahu, itu kan Timawar atas perintah Pak Prabowo ya Om, dan itu sudah dikembalikan gitu kan. Nah, apakah ada tim lain gitu Om, sehingga yang para aktivis lain belum dikembalikan gitu? Itulah yang kita sampai sekarang belum mendapatkan jawabannya. Gitu. I see. Artinya apa, Dek? Artinya adalah bahwa ya ada satu covert operation, operasi yang lebih tertutup, dan sampai sekarang tidak pernah kita tahu faktanya. Siapa yang menggerakkan operasi itu, tetapi Pak Prabowo ditempatkan pada posisi menjadi penanggung jawab dari semua operasi itu. Wah, dikambing hitamkan ya Om berarti? Jadi Intan, kalau kita perhatikan lagi bahwa sebenarnya Pak Prabowo ini mengambil alih tanggung jawab sesuatu tindakan yang sangat mungkin ya dilakukan oleh elemen tertentu. Dan itu dia terima gitu. Jadi dalam situasi yang seperti itu ya, orang berani mengambil tanggung jawab atau diposisikan secara paksa untuk mengambil tanggung jawab dari tindakan yang mungkin tidak berada di bawah kendalinya. Dan sampai sekarang 13 orang yang diculik ini belum kembali. Tapi publik jadinya tahu itu dalangnya Pak Prabowo ya Om? Karena memang dibikin untuk dipahami seperti itu. Iya. Fakta yang ini menarik sekali Intan. Di antara para korban penculikan itu, sebagian dari mereka justru ikut Pak Prabowo. Kita bisa sebutlah ya beberapa seperti katakanlah Desmond Mahesa, Haryanto Taslam, ya, Aan Rusdianto, Pius Lustrilanang. Itu nama-nama yang di 98 cukup populer ya sebagai aktivis yang hilang mereka. Tetapi setelah balik lagi dan kemudian dia dapat kesempatan untuk ikut katakanlah ya berpolitik ya, dia kemudian bergabung ke Pak Prabowo. Itu artinya apa? Bahwa kita harus bisa menyimpulkan dengan cerdas Intan bahwa ada bagian-bagian gelap dari kasus penculikan itu yang belum bisa ketahui. kita ketahui sampai hari ini, yang tidak sepenuhnya Pak Prabowo ada di dalamnya. Betul. Jadi tidak sepenuhnya Pak Prabowo ada di dalam sesuatu peristiwa yang di situ semua dia harus ambil tanggung jawab. So this is the big heart ya. Satu hati yang besar gitu loh. Meskipun mungkin orang dikatakan kan Pak Prabowo kalah gitu. Jadi Pak Prabowo bukan hanya diviktimisasi tapi juga mungkin namanya diburukkan gitu. Tapi kalau Intan ingat itu semua dan kemudian melihat hari ini, dan Pak Prabowo masih sepopuler ini, hebat banget sih. Hebat banget. Hatinya besar sekali ya untuk menerima semua ini dan mencoba tetap survive gitu. Iya. Dan Intan jangan lupa ya Dek ya, bahwa memburukan nama Pak Prabowo dengan menggunakan kasus penculikan itu diulang-ulang terus. Betul Om. Tiap kali Pak Prabowo nyapres. Betul, itu selalu isu yang hangat terus untuk dibahas gitu kan. Nah mungkin sekarang Gen Z ini lebih aware lagi nih sama isu itu. Makanya Om, Intan bener-bener pengen tahu banget tentang isu tersebut. Ya itu generasi kamu memang harus tahu ya Dek ya. Generasi milenial ini kan cepat atau lambat juga akan mengambil alih ya kepemimpinan kita gitu. Secara bertahap, secara alamiah. Jadi kalau di dalam dirinya dibekali satu sikap yang keliru ya, katakanlah tidak fair, tidak adil terhadap sejarah, pastilah tidak bagus. Sekarang bisa lebih terang ya mengatakan bahwa Pak Prabowo itu punya keyakinan politik sendiri. Jadi kalau di usia yang muda dia melihat papahnya demikian teguh memegang prinsip politik, dan kemudian di 98 dia dikorbankan, playing victim lah kalau istilahnya sekarang ya. Kemudian dia harus menerima resiko untuk sesuatu yang tidak semuanya harus dia terima sebagai resiko dia. Dan kemudian dia bisa menerima keadaan, bahkan mengalah katakan. Kalau istilah sekarang mungkin mengalah begitu. Demi persatuan dan kesatuan gitu. Itu value yang saya kira hanya bisa muncul dari orang yang memang unggul.
Integrasinya tinggi sekali. Ya kalau Betul. orang berpikiran di waktu itu ya Pak Prabowo mungkin karena dorongan kekuasaan yang luar biasa dan dia punya basis power yang juga besar, sangat mungkin kejadian-kejadian yang tidak terbayang akan terjadi. Ya. Bisa civil war ya, bisa Ya, perang betul, saudara betul. bisa membuat bangsa kita katakanlah terganggu ya, terpecah juga, begitu ya, ya, kesatuannya bisa terancam. Tetapi kan yang terjadi adalah tidak begitu. Ya. Persatuan bisa dipertahankan. Pak Prabowo kemudian berbesar hati, gitu loh. Betul Om. Dia memenangkan ya sesuatu kepentingan yang jauh lebih besar daripada kepentingan pribadinya sendiri. Oke. Dan dengan begitu maka demokrasi bisa tumbuh. Oke. Artinya demokrasi bisa tumbuh itu apa? Artinya adalah demokrasi punya kesempatan lebih besar ya untuk berkembang di tengah situasi transisi yang memang sebenarnya belum jelas. Gitu loh. Oke. Jadi jika ada banyak kondisi di mana demokrasi kemudian bisa berkembang dengan baik, itu sebagian disebabkan oleh ya kontribusi Pak Prabowo untuk memenangkan kepentingan yang lebih besar itu. Betul.